Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita langsung saja ke bab 64, yaitu larangan bersumpah mendahului Allah. Kalau sebelumnya dilarang banyak bersumpah gitu kan ya, tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya. Terus apa namanya, yang dibilang sumpah itu melariskan dagangan tapi menghilangkan berkah. Nah, apalagi ini udah bersumpah tapi mendahului Allah. Maksudnya gini, Allah belum ngapa-ngapain tapi hamba ini kayak udah ngambil hak prerogatifnya Allah gitu. Kesannya surga itu punya dia gitu ya. Nah, munasabah bab dengan kitab tauhid ini maksudnya apa? Bersumpah dengan nama Allah, kalau dalam bentuk mendahului apalagi ya, itu sudah lancang. Ini adalah hal yang menafikan tauhid. Ya, dia berarti menafikan tauhid. Kenapa? Karena dia bentuk adab yang buruk kepada Allah. Ya, jadi kalau orang apalagi berani bersumpah mendahului Allah, jadi gini loh, kayak gini. Ih, tuh orang ya kerak neraka tuh mah. Nah, itu kan kita udah mendahului. Siapa yang yakin dia jadi kerak neraka gitu loh ya. Masuk neraka aja belum tentu jadi keraknya. Apakah Ya kita Allah. sudah memiliki kapling-kapling surga gitu ya. Maka itu yang seperti itu ya, maksudnya yang dibilang udah dia sok yakin mendahului Allah pula. Nah, ini bentuk menafikan tauhid. Karena dia tuh nggak punya adab sama Allah, adabnya buruk banget gitu ya. Nah, kita lihat di Quran surat ini, kita lihat dulu hadisnya. Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, qala rojul. Ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi sebenarnya kalimat lengkapnya gini hadisnya. Jadi ada dua orang laki-laki, satu ini berbuat dosa mulu, satu ibadah mulu. Yang beribadah ini selalu ngasih tahu si laki-laki ini untuk bertobat, tobat, 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 tapi nggak pernah digubris. Lama-lama kesel dia. Tapi dia bilang, demi Allah deh, Allah tuh nggak akan ngampunin lo gitu, kata bahasa kita. Maka berfirman Allah Ta'ala, siapa tuh si Fulan yang berani-berani bersumpah mendahului aku? Bilang aku tuh nggak akan ngampunin si Fulan. Jadi Allah tuh marah. Sampai Allah bilang, sungguh aku telah mengampuni si Fulan dan aku menghapus amalan kamu. Ngeri kan? Orang yang ibadah puluhan tahun ini malah Allah hapus amalannya begitu saja. Hanya gara-gara ucapan tersebut. Nah, kalau dalam tauhid itu kan hati-hati dalam setiap ucapan, hati-hati dalam setiap lintasan pikiran, lintasan hati segala macam. Nauzubillah ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa orang yang bersumpah tadi adalah seorang ahli ibadah. Kata Abu Hurairah, dia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sebelum kita ke kandungan babnya, kita buka surat Al-Hujurat ayat 1. Surat Al-Hujurat ayat 1. Al-Hujurat. Mama emang ilmunya udah dapet. Ilmunya udah apa? Anak gue pertanyaan dalam banget. Apa bukan? Mama emang ilmunya udah dapat mah ilmunya. Asik. Mama harus belajar sayang. Ilmu hitam. Mama kok udah bisa baca ya? Bisa, baca doang mah bisa. Aku mau belum bisa. Insya Allah dikit lagi bisa, Cim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillah ya wa Ya. rasulihi wa taqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kita kagak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Lah sesama bis aja kata dilarang saling mendahului kan, apalagi Allah dan Rasulnya gitu kan, kagak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya. Kenapa? Bertakwalah. Nah, takwa itu ingat, takwa itu 3 jalur takwa kan. Yang pertama hati-hati jangan sampai merugikan Allah. Hati-hati jangan sampai merugikan orang lain. Kedua, hati-hati jangan sampai merugikan diri sendiri. Ketiga, hati-hati jangan sampai membuat Allah murka. Jadi jalur takwa itu 3, ke orang, ke diri, ke Allah. Ya, karena orang kan dahulin orang lain mulu, tapi dia abai sama Allah. Takut banget telat ke kantor, tapi nggak takut telat sholat gitu. Tertampar. Ya, tadi jangan sampai merugikan orang lain, kemudian Jalur takwa jangan itu 3, berhati-hati jangan sampai merugikan orang lain. Kedua, berhati-hati jangan sampai merugikan diri sendiri. Jangan jadi lilin. Ya, berbuat baik, menebar kebaikan, bla bla bla. Dia orang kagak tahu, orang tahu dia baik aja, tapi orang nggak tahu kalau itu
sama Allah tuh abai. Nah, yang ketiga jangan sampai Allah murka. Berhati-hati jangan sampai Allah murka. Itu jalur takwa 3 itu. Jadi 3 tuh harus punya. Makanya di sini kan dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya apa? Maha mendengar loh ya. Berarti ucapan pun hati-hati. Ya berarti ucapan pun hati-hati karena dibilang innallaha samiun alim. Allah tuh Maha mendengar. Nah, kalau kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah beliau bilang ini konsekuensi wajibnya beradab kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah konsekuensi wajibnya beradab kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang kita ngomong soal sumpah, ya. Macam-macam bentuk sumpah dengan Allah. Ya, macam-macam bentuk bersumpah dengan Allah. Macam-macam bentuk bersumpah dengan Allah. Maksudnya yang pakai wallahi itu loh tadi ya. Macam-macam bentuk bersumpah dengan Allah. Pertama, di Ruqyah tuh HP-nya tuh. Kenapa? Jatuh mulu Bajar HP-nya. Pertama gimana? Yang pertama, dia bersumpah dengan apa yang sudah dikabarkan Allah dan Rasul-Nya. Ya, dia bersumpah dengan apa-apa yang sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia bersumpah dengan apa-apa yang sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk penafian maupun penetapan, gitu ya, penafian atau penetapan. Contoh apa misalnya? Demi Allah, Dek, jilbab itu wajib. Kan benar. Iya Al-azhar, benar. ya. Demi Allah, menjelang maghrib itu kagak boleh keluar. Itu Rasul yang ngomong, bukan mama, gitu kan. Jadi itu apa-apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, kita boleh pakai sumpah karena emang benar. Jadi kita saking pengen meyakinkan nasihat kita kepada anak kita kah, kepada teman kita kah, gitu ya. Demi Allah, Allah nggak akan ngampunin dosa syirik, benar. Tapi bukan berarti kita menuding orang itu, lo udah musyrik lu, ya bukan. Tapi yang jelas, lu gimana tuh kalau pokoknya Allah nggak akan ngampunin dosa syirik, udah. Masalah perbuatan dia, jelas nggak dia kedukun kan gitu. Jadi kita kalau ke orang itu, ke orangnya, ke subjeknya kita nggak bermudah-mudah menilai, tapi kita cuma paparkan hukumnya saja. Jadi pertama dia bersumpah terhadap apa-apa yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan, ya, dalam bentuk entah menafikan atau menetapkannya. Sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya entah di bentuk penafian atau penetapan. Terus kalau yang kedua dia bersumpah dengan Allah, ya dia bersumpah dengan Allah karena kuatnya harapan dan husnuzonnya dia pada Allah. Karena kuatnya harapan dia dan husnuzonnya kepada Allah Ta'ala. Gimana hukumnya? Boleh. Yang Contohnya pertama, apa, Contohnya apa, nih, Contohnya apa tuh? ada nih, aneh ceritain ada hadisnya. Ya, jadi yang pertama tadi boleh ya, karena dia bersumpah dengan apa yang sudah Allah kabarkan. Berarti kalau kabarkan berarti di Quran dan hadis ada. Itu boleh. Yang kedua bersumpah dengan Allah karena kuatnya husnuzon. Jadi yakin banget. Kalau bahasa kita udah bukan afirmasi lagi, pokoknya yakin janji Allah itu gitu. Nah ini gimana contohnya? Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini waktu itu pengen masuk Islam, tapi masih maju mundur gitu ya. Nah, Rasulullah ngomong sama Adi bin Hatim, wahai Adi, kata gitu kan, mungkin yang buat engkau terhalang untuk masuk ke dalam agama ini adalah hal yang kau lihat dari kebutuhan dan kefakiran kaum muslimin. Tapi demi Allah, sebentar lagi harta berlimpah ruah untuk mereka. Nggak ada lagi orang yang membutuhkannya. Artinya ketika itu Adi bin Hatim pengen masuk Islam tuh, kok ngeliat orang kaum muslimin banyak yang miskin ya gitu. Kok kayaknya gimana gitu jadi orang muslim.
Sebenarnya nggak dari zaman dulu juga, zaman sekarang juga gitu ya. Nah, tapi Rasulullah bilang, demi Allah, bentar lagi harta mereka berlimpah ruah. Sampai-sampai nggak ada lagi orang yang membutuhkannya. Artinya mereka udah nggak perlu sedekah lagi. Itu satu. Perkataan Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim. Yang kedua, kata Rasulullah lagi begini kepada dia. Demi Allah, wahai Adi, barangkali hal yang membuatmu terhalang untuk masuk ke dalam agama ini adalah karena engkau melihat jumlah kaum muslimin lebih dikit dan musuh lebih banyak. Tapi sebentar lagi, kata Rasulullah, demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar seorang perempuan yang pergi dari Al-Qadisiyah dengan mengendarai unta untuk berkunjung ke rumah ini. Dia nggak takut sama siapapun selain Allah. Dia nggak takut sama siapapun selain Allah. Nah, ini yang kedua ini catat ya teman-teman. Yang kedua ini, perkataan Rasulullah ini adalah, ini bisa jadi dalil untuk bolehnya perempuan umroh tanpa mahram. Ya, ini yang orang suka bilang, boleh nggak sih kita umroh, kita dapat hadiah umroh nih, tapi karena nggak dapat hadiah sama suami, boleh nggak sendirian? Sebenarnya kalau kita boleh bilang sendirian banget, nggak mungkin, pasti ada rombongan, gitu ya. Tapi ada orang yang bilang nggak boleh tanpa mahram. Nah, sebenarnya kan dia juga kan bukan tanpa mahram banget, dia tuh banyak ada rombongannya. Nah, kalau pakai hadis ini boleh. Kenapa? Sebenarnya masalah perempuan keluar tanpa mahram itu bukan karena apa ya? Bukan karena tanpa mahramnya itu sendiri, tapi masalah keamanan. Ya, masalah keamanan si perempuan dari pergi sampai pulang. Maka hadis ini dibilang, ada nanti kau lihat perempuan dari ke Al-Qadisiyah, dia mengendarai unta berkunjung ke rumah ini, maksudnya ke Baitullah. Dia nggak takut sama siapapun selain Allah. Artinya udah aman masa itu. Muslimin sudah banyak, musuh udah takut. Gitu ya. Mbak Sintia apa ngerti ya? Apa namanya bisa dipahami ya? Berarti Oh berarti maaf, bentuk husnuzon itu itu ya. berarti bentuk husnuzonnya itu adalah apa kejadian yang belum terjadi kan judulnya Iya, kan? itu nubuwahnya Nabi. Jadi dia dia ntar lagi nih kita akan berlimpah ini. Ini kan sekarang kita masih merintis gitu ibaratnya. Kenapa Mbak Sintia? Itu yang pertama tadi kan yang Rasul mengatakan kepada Abu Hatim apa Abdi Hatim. Nah itu aku belum mudeng itu maksudnya. Nah, Adi bin Hatim. Jadi pertama kalau kata Rasulullah, wahai Adi, mungkin hal yang buat engkau terhalang untuk masuk ke dalam agama ini adalah karena hal-hal yang kau lihat dari kami itu kebutuhan dan kefakiran kaum muslimin. Ya, kebutuhan dan kefakiran. Maksudnya banyak du'afanya, Mbak. Kaum muslimin belum belum benar-benar belum punya harta, belum mampu, belum mapan. Banyak orang-orang yang nggak punya masuk ke dalam Islam saat itu. Demi Allah, kata Rasulullah, sebentar lagi harta mereka berlimpah ruah. Kenapa? Itu tadi, contoh nih, ketika kaum Ansor diterima sama Muhajirin. Siapa namanya itu? Eh, Muas. Siapa sih namanya yang Amr bin As yang dia itu pedagang banget. Dia mau ditawarin harta sama kaum Muhajirin, enggak, aku nggak mau. Aku cuma minta tunjukin pasar. Lalu dia berbisnis, Bukan nggak nunggu berapa bulan langsung kaya. Artinya saat kaum muslimin bertambah, banyak ahli-ahli bisnis mereka di situ, banyak yang pinter bisnis, akhirnya banyak yang punya pekerjaan, kemudian zakat berjalan, sedekah berjalan, akhirnya kan banyak yang mampu gitu. Belum lagi dari harta-harta gonimah, rampasan-rampasan perang, seperti itu Mbak Cynthia. Jadi artinya saat itu ketika baru-baru Islam mulai, mungkin masih banyak yang nggak mampu yang dilihat oleh Adi bin Hatim tadi. Jadi dia ragu-ragu. Maka kata Rasulullah, demi Allah, bentar lagi harta berlimpah ruah untuk mereka. Hingga nggak ada lagi orang yang akan membutuhkannya. Gitu ya, paham ya Mbak Cynthia ya? Paham, Oke, jadi yang kedua, karena mungkin jumlah kami masih sedikit. Oh, tunggu, ntar bentar lagi nih, bahkan seorang perempuan aja bisa datang ke tempat kami ini, ke rumah ini dengan aman, walaupun dia sendirian pakai unta gitu. Karena itu tadi saking udah, alhamdulillah banyaknya kaum muslimin dan sudah aman. Musuh nggak berani semena-mena lagi sama kaum muslimin. Itu yang pesan Nabi yang kedua. Pesan Nabi yang ketiga kepada Adi bin Hatim tadi lagi, wahai Adi bin Hatim, barangkali hal yang menghalangimu masuk ke dalam agama ini adalah engkau melihat bahwa kaum muslimin tidak akan mendapatkan kekuasaan. Iya dong, masih miskin, nggak punya harta, jumlah masih sedikit, boro-boro berkuasa gitu kan. Dan kata Rasulullah, demi Allah,
sebentar lagi engkau akan mendengar bahwa istana putih di negeri Babilonia akan mereka taklukkan. Dan harta simpanan Kisra bin Hurmuz akan menjadi milik mereka. Gitu. Keren ya. Jadi negeri Babilonia itu pun akan dikuasai oleh Muslim, Masya Allah. Nah, ada yang bertanya. Aku bertanya lagi, harta Kisra bin Hurmuz ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Harta Kisra bin Hurmuz. Nah, mulai saat itu aku mengucapkan syahadat dan aku pun masuk Islam nih, Adi bin Hatim nih. Yakin dong dia, wow ini sesuatu yang sangat fenomenal. Harta Kisra bin Hurmuz itu pun bukan main, menguasai satu negara loh gitu ya. Jadi dia langsung masuk Islam. Jadi boleh nggak bersumpah dengan sesuatu yang saking husnuzonnya? Ya boleh, Rasulullah yang ngomong gitu kan. Rasulullah dengan kenabiannya paham beliau gitu. Nah, umpama kita jadi orang tua ngomong sama anak kita, demi Allah, nah mungkin kamu sekarang belum nangkep maksud baik mama, tapi kalau kamu nurut aja, demi Allah, insya Allah kamu bahagia. Benar gak kita ngomong kayak gitu? Karena apa yang kita pegang adalah ridho Allah, ridho walidain. Karena ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain, dan marah Allah ada pada murka orang tua. Jadi artinya selama kamu nurut, ya doa doa apa nurutnya kamu sama doanya orang tua itu kita selaras, insya Allah hidupmu bahagia entar. Nah, kita kan husnuzon sama Allah, gitu kan? Jadi boleh kita pakai analoginya itu Mbak Cynthia, oke? Yang ketiga, gimana ya bentuk sumpahnya? Yang ketiga, sumpah dalam rangka ujub dengan diri sendiri. Dia merasa sudah soleh dan solehah. Oke, yang ketiga ini sumpah dalam rangka ujub sama diri sendiri. Dan dia menjauhkan keutamaan Allah. Dia tuh udah dia tuh dia berpaling dia tuh ya. Dia menjauh dari kemurkaan Allah, keutamaan. Dia menjauhkan keutamaan Allah dan dia buruk sangka kepadanya. Dan dia buruk sangka kepadanya itu tadi di hadis ini. Demi Allah, Allah nggak akan mengampuni si fulan gitulah. Berani-beraninya dia bilang Allah kagak ngampunin. Emang udah ada firmannya kan gitu. Jadi yang ketiga ini di dalam hadis ini, riwayat Muslim dalam buku kita ini masuknya kategori ketiga. Sumpahnya orang ini dalam rangka ujub. Kenapa? Dia merasa dia udah ibadah. Dia merasa orang yang berdosa itu pasti dapat pasti nggak akan diampunin sama Allah. Berarti dia udah buruk sangka sama Allah. Padahal apa yang kita pelajari kemarin di kelas kita ya Win? Allah itu mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Ya. Nah, Allah itu maha penyantun. Apa maha penyantunnya Allah? Maksudnya Allah itu nggak serta-merta menghukum si hamba pada saat si hamba habis melakukan dosa. Nggak ada, Allah langsung menghukum tuh nggak ada. Kenapa? Allah akan tunggu siapa tuh dia tobat, siapa tuh dia sadar, siapa tuh dia hilaf gitu. Masya Allah ya. Jadi ada 3 macam sumpah. Sumpah yang pertama, sumpah karena dia sumpah dengan sesuatu yang sudah Allah dan Rasulnya kabarkan. Ya, berarti kita berdasarkan hadis dan Quran dan hadis. Yang kedua, sumpah berdasarkan husnuzon dan harapannya yakin banget sama Allah. Ini sumpahnya Rasulullah kepada Adi bin Hatim. Yang ketiga, sumpah karena ujub dan buruk sangka sama Allah. Nah, ini seperti yang dipaparkan dalam buku kita halaman 194. Sekarang gimana dong sikap kita kalau lihat orang lain berbuat maksiat? Itu jangan disestatusin. Itu orang bla 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 bla, ditegur kagak, dipoto statusin, taruh di thread. Terus sekarang begitu kan, ya. Yang jadi objek fotonya kagak tahu, dipoto dari jauh, ditolongin kagak, malah distatusin. Sekarang gimana sikap seorang muslim terhadap pelaku maksiat? Kalau kata Rasulullah, ya sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya sih di hadis ini lengkapnya ya. Ada 2 orang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang bersaudara. Salah seorang dari mereka suka banget berbuat dosa, sementara yang lain suka banget beribadah.
yang giat beribadah ini selalu melihat saudaranya berbuat dosa, sampai dia bilang berhenti dong gitu ya. Hingga pada suatu hari dia kembali mendapati saudara itu dalam berbuat dosa, dia bilang lagi berhenti. Nah, orang yang berdosa ini bilang, udah deh Ape, biarin deh aku, biarkan aku sama Tuhanku. Emang lo diutus sama Allah untuk jadi pengawas gitu. Emang kalau kalau dijawab kayak gitu kesel juga ya. Maka si ahli ibadah tuh ngomong, kepancing dia. Demi Allah nggak akan ngampunin kamu. Atau dia ngomong gini, Allah nggak akan masukin kamu ke dalam surga. Saat dia ngomong kayak gitu, dua-duanya dicabut nyawanya sama Allah. Nah, lalu kedua orang ini berkumpul di sisi robnya. Allah nanya sama si ahli ibadah, emang lu lebih tahu dari aku gitu. Allah marah banget tuh. Kamu lebih tahu dari aku. Atau kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku. Gitu. Kalau bahasa kita itu siapa? Nah, maka Allah bilang sama si pelaku dosa, pergi dan masuklah kamu ke dalam surga dan rahmatku. Insya Allah. Terus Allah bilang sama si ahli ibadah, kamu pergi ke neraka sono. Aku tolak semua amalan kamu. Ngeri nggak? Padahal dia dalam konteks marah dengan perbuatan maksiat si saudaranya itu. Berarti yang bisa kita ambil pelajaran gimana nih? Bu Winda, Mbak Rahma, Mbak Cynthia. Jadi dia mendahului Allah. Allah kan takdirnya orang itu kan nggak tahu dia bisa berubah atau enggak. Tapi dia udah kepedean bilang kamu nih masuk neraka gitu. Berarti kan mendahului Allah ya gitu. Siapa tahu Allah akan ampunin dia kalau anak orang itu berubah ya. Nah, berarti sebenarnya kan sikap kita marah dengan kemaksiatannya sebenarnya boleh. Cuma ucapan dia salah gitu kan. Dia udah kayak jadi orang yang mendahului Allah soal ampunan gitu kan. Nah, kan di sini gimana dong kita sikap kita sama seorang pelaku maksiat? Kita wajib membenci maksiatnya, ya. Membenci dari perbuatan dia. Kalau kita lihat dia sedang berbuat maksiat, maka kita harus mengingkari. Terus kita nasihatin, kita ingetin sama Allah, kita bikin dia takut sama azab Allah. Kalau nggak mempan juga, kita doain. Kita doain kebaikan buat dia. Nah, sambil kita doain kebaikan buat dia, kita juga berlindung pada Allah dari apa yang dilakukan. Gitu ya. Gimana caranya? Ini catat ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat pelaku maksiat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita benci kemaksiatannya tersebut, ya kita benci perbuatan maksiatnya itu, kita ingkari, kita nasihatin dia, kita ingetin tentang Allah dan azabnya. Pokoknya bahasanya kita bikin dia takut lah terhadap hukuman Allah di dunia maupun di akhirat. Sambil apa? Sambil kita doain kebaikan buat dia. Ya, kita doakan kebaikan buat dia. Udah kita doain kebaikan buat dia, kita ngapain lagi? Kita berlindung sama Allah supaya kita ya dijaga sama Allah dari perbuatan seperti itu. Ya, kita minta perlindungan pada Allah supaya kita dijaga dari perbuatan seperti itu. Dan jangan sampai kita membantu setan untuk menggelincirkan teman kita itu. Gimana bentuk menggelincirkan? Ntar kita bahas. Ya. Jangan sampai kita membantu setan dalam menggelincirkan teman kita tersebut yang lagi bermaksiat. Nah, ini ada perkataan seorang ulama, Imam Az-Zahabi pernah ngomong gini. Ketika kita mencela dosa seseorang, nih Pak, nih simak ya, hati-hati banget. Pokoknya bahasanya janganlah kamu mencela dosa saudaramu gitu ya. Pokoknya kalau kamu mencela dosa saudaramu, maka kamu gak akan mati sebelum kamu melakukan dosa tersebut. Itu ngeri kan? Itu orang ya pulang malam ngapain tuh? Nah, misalnya kan, atau Allah bikin kondisi kita pulang malam, kan? Jadi bahasanya ya kita nggak bisa sembarangan ngomong. Maka tadi Inna Allah Samiun Alim, Al-Hujurat ayat 1. Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Maha mendengar omongan kita, maha tahu orang itu ngapain, maha tahu kedepannya orang itu ngapain. Kata tadi Mbak Rahmat bilang, siapa tahu kedepannya jadi orang ahli ibadah, kita nggak tahu kan. Nah sekarang kita lihat lagi, jangan saya. Dari hadis dari Imam Bukhari, dari Abu Hurairah. Kata beliau gini,
dihadapkan kepada Nabi SAW, seorang laki-laki peminum khamr. Ya, peminum khamr dibawa nih ke depan Nabi. Nabi bersabda, pukul dia, kata Nabi. Abu Hurairah bilang, di antara kami, para sahabat nih, ada yang mukul pakai tangannya, ada yang mukul pakai sendalnya, ada yang mukul pakai pakaiannya, maksudnya mungkin pakai sorbannya gitu kan. Nah, ketika laki-laki itu udah pergi, di antara kita, di antara orang-orang itu, bukan di antara sahabat ya, di antara orang yang ngelihat ada yang nonton. Atau orang nonton gini, ahzakallah, kata gitu. Ahzakallah. Apa ahzakallah? Semoga Allah menghinakan kamu. Gitu. Kan kadang kalau kita orang ngeroyok orang, tahu nggak? Lain tendangan, lain pukulan, ada yang cacian kan. Ampus lu. Apa namanya, segala macam lah gitu ya. Nah, ini ada ngomongnya semoga Allah menghinakan kamu. Nabi negur orang tersebut. Apa kata Nabi? Janganlah kalian mengatakan seperti itu. Jangan sampai membantu setan buat menggelincirkan dia. Gimana maksudnya menggelincirkan? Ya, gara-gara ucapan itu kan jadi doa. Ya, semoga Allah menghinakan kamu. Apalagi kalau orang tuh dengar. Biasa orang akan merasa apa? Iya deh, gue udah terlanjur banyak dosa. Gue mah kagak ada baik-baiknya gitu. Terlanjur dah, terlanjur mandi basah, terlanjur mandi basah sekalian begitu. Jadi ucapan-ucapan jelek itu adalah bentuk bantuan kita kepada setan buat menggelincirkan seseorang. Maka nauzubillah, jangan sampai kita jadi penolongnya setan. Bahasa gini, setan kan emang tugasnya buat menggelincirkan manusia. Nah, kita jangan sampai ngebantuin dia dalam menggelincirkan saudara kita gitu, ya. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dengan lafaz, janganlah kalian mengatakan seperti ini, jangan membantu setan untuk menggelincirkannya. Tapi katakanlah rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Indah banget ya, pelaku dosa kita bilang rahimakallah. Ya, kita bilang semoga Allah menyayangi dia, merahmati dia, biar apa, biar diampunin. Ya, mungkin kita begitu, mungkin kita harus seperti itu. Kita bilang semoga Allah ngampunin kamu dan semoga Allah melindungi aku dari perbuatan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ada lagi yang bilang ke orang tersebut, kamu nggak malu sama Rasulullah SAW, engkau melakukan hal seperti itu, gitu ya. Artinya selain ucapan ahzakallah tadi, semoga Allah menghinakan kamu, ada lagi ngomong, lu nggak malu sama Rasulullah lu ya, lu ngelakuin ini itu pun nggak boleh gitu ya, itu pun tidak boleh. Dihina-hina gitu ya Allah, hinakan dia, ya Allah laknat dia, bla 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 bla, kata Rasulullah, janganlah kalian mengucapkan hal seperti itu, tapi ucapkanlah Allah maghfir lahu atau Allah marhamhu. Ini boleh dicatat ya teman-teman. Allah Kan ditanyain siapa yang meninggal lagi. Aku pernah kayak gitu tuh. Nanti ditanyain siapa yang meninggal kayak gitu. iya. Allah maghfir lahu warhamhu boleh. Atau kalau nggak mau pakai Allah maghfir lahu, Allah marhamhu boleh. Ya. Jadi di sini maksudnya gimana ya biar teman-teman jelas, kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bentuk dari pertolongan kita kepada setan dalam hal itu adalah bahwasannya setan memang sudah menghiasi, ya setan itu akan menghiasi maksiat itu biar kelihatannya sesuatu yang benar yang dia lakukan. Ya, emang setan sengaja bikin seseorang manusia melakukan maksiat biar dia nanti dihina, biar nanti dia terhina memang gitu loh. Memang maksiat itu akan membuat manusia terhina. Itu memang tujuannya setan. Nah, ketika kita doain keburukan, berarti kita udah apa namanya, udah nyampein maksud setan itu dengan lebih jelas kepada orang tersebut gitu. Nah, emang dia berbuat maksiat biar dia terhina kok, tujuan setan begitu. Kita bilang lagi, semoga Allah menghinakanmu, ya udah jadi gitu loh. Bantuin setan kita. Baik banget gitu kan. Padahal apa? Padahal kalau kata Imam Al-Qadhi rahimahullah, kalau Allah benar-benar mau menghinakan dia, maka setan sudah bisa mengalahkannya. Atau karena kalau apabila dia mendengarkan hinaan tersebut, bisa jadi dia putus asa. Tadi saya bilang, bisa jadi emang terjadi maksud setan tadi karena ucapan kita, bisa jadi juga ucapan kita kedengaran sama si orang tadi sampai dia putus asa. Akhirnya dia merasa ya udahlah emang gue pendosa, gue mah gak ada ampunan kayak gitu. Bisa jadi dia keras hati, keras kepala, dia tetap berada dalam kemaksiatan. Maka doa kita itu jadi penyampai dan penolong dalam menyesatkan dia. Alhamdulillah. Kudunya doa kita itu kan jadi penolong hak sesama kita untuk selamat ya.
Tiba-tiba doa kita jadi penolong dia untuk semakin terkubang dalam kemaksiatan. Nauzubillah. Nah, di sini dalam riwayat Abu Daud dalam Az-Zuhdi dari Abu Kilabah, dia menuturkan lewatlah di hadapan Abu Darda. Ya, kalau ngomong Abu Darda, ingat banget saya Abu Darda itu ngomong begini dia. Abu Darda ini dia senang banget berhias. Abu Darda senang banget berhias, senang banget tampil wangi gitu kan, tampil ganteng. Kenapa? Ditanya, kenapa kamu dan Muhammad tampil sebagus itu? Kata Abu Darda, karena aku senang kalau istriku tampil wangi dan cantik, jadi aku juga lakukan hal yang sama. Nah itu mesti dikasih tahu para bapak-bapak di luar sana tuh yang pengen istrinya cantik tapi dianya kucel. Ya biasa gitu, kalau aku tidak kasih tahu, katanya dia sengaja tuh dia highlight tuh yang begitu kalimatnya. Ah, laki-laki emang kagak mau disalahin ya. Nah, kata Abu Darda gini. Waktu itu lewat Abu Darda, seorang di depan Abu Darda, laki-laki yang lagi digiring buat menerima hukum had, ya, mau hukum had yang menimpa dia. Terus ketika dia lagi digiring, sebagian orang banyak mencela dia, mencerca. Biasa kita kalau kayak kita maling motor, gitu ya, kayak kita maling motor lagi dibawa ke polisi. Di persidangan biasanya ada yang sumpah serapah gitu kan. Netizen. Nah, Abu Darda bilang, janganlah kalian mencela saudara kalian. Pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian, gitu loh maksudnya. Ngerti ya? Justru lo harusnya muji Allah. Kenapa? Lu tuh selamat. Yang lagi bernasib sial tuh dia. Gitu. Ya, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya kalian melihat saudara kalian jatuh ke dalam sumur? Apakah kalian makin timpukin, lewatin, apa kalian tolong? Mereka bilang, ya kita tolong dong. Kata Abu Darda, nah begitu harusnya. Jangan dicela. Puji Allah yang telah menyelamatkan kalian. Ya, masa kita teman kita jatuh kita diemin? Mending kalau diem doang, syukurin. Gitu ya. Ada lagi yang pasangan udah 20 tahun nikah kan, pasangannya jatuh. Mata lu di mana? Gitu. Katanya begitu ya. Kalau baru nikah, aduh aduh sayang sakit ya. Maka di sini ada yang bilang sama Abu Darda, kan kata Abu Darda jangan dicela gitu kan, puji Allah yang telah menyiapkan kalian. Apa yang bilang, emang kamu gak benci sama dia? Gitu kata si orang itu. Emang lo gak benci ya? Kata Abu Darda. Ini tadi yang saya kasih di flyer ya. Kata Abu Darda, aku nggak benci dia, tapi aku benci perbuatannya. Apabila dia meninggalkan perbuatan tersebut, maka dia adalah saudaraku. Masya Allah ya. Zaman sekarang orang udah ninggalin aja masih dicela. Ya dia kan mantan itu tuh. Jangan berteman sama dia ya. Nah, nauzubillah ya. Jadi di sini kita nggak tahu hikmah apa yang Allah siapkan di masa yang akan datang. Ya, banyak orang yang hidupnya dipenuhi dengan maksiat, tapi di akhir hayatnya dia malah bertobat dan jadi orang baik. Ada juga orang yang seumur hidupnya kelihatan solehah, soleh dan solehah, atau akhirnya nauzubillah. Ya, kan kita pernah dengar juga laki-laki yang membunuh 100 nyawa, ya kan, terus pelacur yang memberi minum anjing. Nah, kemudian seperti juga sahabat Rasulullah yang namanya Abu Sufyan, Ikrimah, Ikrimah bin Abi Jahal, malah jadi pembela-pembela Islam kan. Makanya tadi itu ya, jangan pernah kita semena-mena mencela dosa seseorang. Di sini ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Yang ahli ibadah juga pernah dengar kan, yang dia pada berakhir dengan kesyirikan, si Barsisa itu. Nah, di sini ada hadisnya, sungguh ada seorang hamba yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, ya hingga jarak antara dia dengan neraka tuh seperti udah tinggal sejengkal lagi. Tapi takdir mendahulinya, maka dia berakhir menjadi penghuni surga. Dan ada juga seorang hamba, seumur hidupnya beramal dengan amalan ahli surga. Tapi takdir mendahului dia, maka dia berakhir sebagai ahli neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka janganlah mencela orang-orang yang sedang terjatuh dalam dosa. Nah, apalagi sampai kita memastikan bahwa dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita sampai berani memastikan orang itu nggak dapat ampunan Allah, maka kita sudah tidak punya adab kepada Allah itu. Urusannya gitu, bukan ke orang itu. Kita yang nggak punya adab sama Allah. Adab kita udah buruk banget. Sok-sokan ngambil tugasnya Allah gitu loh. Gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya dulu? Boleh. Yuk, ada yang mau nanya? Yuk. Kalau aku mau nanya gini, Om,
Ada sering tuh kalau apa, ada yang ngomong, apa sih, gue tuh sempat ditegur sama ada aduh apa sih namanya ya, jadi aku ditegur sama ibu-ibu lagi ngaji nih di apa, di masjid, "Ih najis lu," gitu kan. Apa, aku lagi ngomong sama temen gue, dia lagi ngomong tuh reaksi gue tuh gitu, Oh, apa, dia lagi ngomong apa ya, terus reaksi gue, "Ih najis lu," gitu kan, "apaan sih?" Gitu kan. Ya biasa aja gitu kan ngomong najis, terus, apa, ibu-ibu samping gue tuh mungkin dia lagi gilo-gilonya belajar gitu ya, "Najisnya emang termasuk apa aja, Mbak?" Terus, maklumin, apa sih si ibu maklumin. ini, masya Allah udah pokoknya ibu itu apa luar biasa ya husnuzonnya sama kita bercandanya. Akhirnya kita jadi bercandanya sehap diam gitu kan. Terus kayak gitu tuh masuk nggak ini apa bersumpah dengan yang sudah dikabarkan gini Allah dan Rasulnya gitu-gitu masuk nggak? Nggak ngaruh ya? Kan dia nggak menentukan, dia cuma bilang najisnya apa aja itu kan najis ada 3 gitu kan. Dia pinter banget tuh ibu tuh melawan orang seperti Winda Oh, seperti tadi. nggak di cara dia membuat gue diam Ya, sebenarnya gitu. jadi Winda diharuskan merinci hadis itu najis itu ada tiga kan. Coba sebutkan. Nah tadi perkataan lo tadi masuk ke najis yang mana Bu? Gitu. Ah gue demen sama ibu. Salam ya sama ibu itu ya. Suka sama ibu itu. Berarti nggak itu, berarti nggak Nah, masuk tuh. nggak masuk. Kecuali dia bilang ya ampun kamu ya tuh omongan kamu Hmm. besar loh. Nah, tuh nggak boleh. Tapi ibu itu keren tuh. Mungkin kalau saya mungkin nggak kepikiran untuk ngomong kayak begitu ya. Gitu ya kan Mbak Rahma. Langsung Mbak Winda disuruh menjabarkan 3 macam najis tersebut. Nggak Mbak Cynthia. Orang kayak Winda kudu begitu main ditanya ya. Berarti ibu tuh keren Betul, betul. ya. Kacau. Baiklah. Nah, saya lanjutkan lagi. Bismillah. Sekarang bahayanya lisan. Ini tadi kan dibilang bisa menghancurkan dunia dan akhiratnya ya. Bahayanya lisan itu bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Kasih judul gitu. Bahayanya lisan bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Tulis dulu. Bahayanya lisan. Pas banget kan pas Winda nanya. Nah, ngomong Pas najis. keluar lagi Oh, ya. ini judul kayak khusus banget buat Winda nih spesial. Ya, tapi gue kalau kemarin waktu naik gunung tuh nggak berani gue membahayakan lisan gue nggak berani. Tanya aja Mbak Lina ya nggak berani. Jelek-jelek gue ya kan. Winda kalau dalam kajian pun bayangkan lagi di gunung gitu. Iya, jadi pikir mulu. Di hatiku cuma ada Rasul dan Allah dan Rasulullah. Ngeri. Bahaya. Kayak Marina gue gitu ya. Tawa Bahaya aja. lisan bisa macam dunia dan akhirat gimana? Nah, di sini setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadis di atas tadi yang Abu Darda tadi ya, maka dia pun berkata, kata Abu Darda gini, kata Abu Hurairah, dia telah mengucapkan suatu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya dia. Ini tadi laki-laki yang di dalam buku ini ya. Kata Abu Hurairah, dia telah mengucapkan suatu perkataan yang telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya jelas tuh tadi. Secara dunia omongannya nggak menyenangkan, menyakiti saudaranya kan. Secara akhirat ternyata Allah pun marah sama dia. Maka kalau ada perkataan mulutmu harimaumu itu benar. Ya, ucapan harus benar. Lisan kita itu sangat berbahaya kalau nggak dijaga. Ya, maka kalau dulu ulama-ulama salaf ada yang bilang ada yang benar-benar mengumpamakan lisan itu kayak binatang buas kalau kata ulama. Lisan itu seperti binatang buas kalau kata Tawus bin Kaisan. Dia itu ulama tabi'in ya. Dia tuh masih ketemu sama para sahabat tapi udah nggak ketemu sama Rasulullah. Dia bilang gini, lisanku adalah binatang buas. Kalau aku lepaskan, dia akan memangsaku. Ya benar ya, orang banyak yang gara-gara omongan berujungnya apa ya, nangis-nangis minta maaf gitu kan. Sekarang omongan sama tangan, Nah, betul. Jadi Karena sekarang oleh ada Nofalin ya. media sosial, makanya lisan dan jari-jari gitu ya. Mewakili lisan tuh jari-jari itu. Maka dibilang kalau kita lepasin nih jari-jari, makanya dibilang kalau lagi emosi jangan pegang HP kan gitu kan. Ngeri kan? Nah, itu kalau dilepaskan maka dia akan mangsaku. Benar-benar buas dan membahayakan. Satu ucapan saja kadang bisa cukup mengantarkan seorang ke lembah kehancuran. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah gini, sungguh ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kata yang termasuk kemurkaan Allah
dia anggap itu nggak penting, ya. Dengan sebab satu kata itu padahal dia udah terjungkal ke dalam neraka jahanam. Satu kata yang dianggap sepele, tapi ternyata kata-kata itu membuat dia terjungkal ke dalam neraka jahanam. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya harus kita pahami banget bahwa manusia itu mulia, ya. Apa namanya, kata Rasulullah SAW, kita itu kita dengar ucapan-ucapan Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar juga pernah ngomong gitu. Abu Bakar sampai megang lidahnya sendiri. Apa kata Abu Bakar? Dia bilang, ini nih, ini yang bisa mengantarkan aku kepada kebinasaan, kata Abu Bakar. Abu Bakar loh ya, seorang hamba yang waro, yang sangat hati-hati, sampai ngomong gitu. Gimana kita coba? Ya, di kajian bisa ngomong najis lu. Kan serem banget itu. Maka jaga lisan kita, jangan dibiarkan begitu saja. Setiap apa yang kita ucapkan, kita harus menimbang-nimbang dan kita pikirkan. Jangan sampai mendatangkan kebaikan. Kalau enggak datangin kebaikan, kita diam. Makanya dalam hadis, fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, diem. Banyak diam lebih baik daripada banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara akan banyak salahnya. Kalau kata orang diam tuh emas, iya. Apa dia bilang? Yang dibilang diam tuh emas, tapi bicara dengan ilmu itu berlian. Asik dah. Tahu tuh dari mana itu, saya juga lupa. Siapa yang ngomong sih itu pertama kali kan tahu gue juga. Saya lupa. Ya, jadi intinya gitu. Nah, sekarang kita sebelum kita diskusi ya, nanti abisnya kita diskusi. Saya harapkan Mbak Lin ya sebagai mentor saya. Sehat Mbak Lin malam ini? Masya Allah, bukan mentor Ayu. Mentor Eike ya. Alhamdulillah. Cuman saya tuh sebenarnya nanti tuh mau agak izin lebih cepat nih karena Kurang sehat ya? bukan. Saya makan sambal kebanyakan mules. Sama kayak Mbak Cynthia tuh lagi kemang perutnya. Iya, Baik iya. ya. Tapi ini masih bisa tahan. Nanti kalau memang udah nggak tahan, saya izin ya, ya. Siapa kila Mbak Lin, siapa kila Mbak Cynthia, siapa kumullah yang lagi sakit dan lagi kurang sehat. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Jadi intinya satu apa? Diperingatkan untuk tidak bersumpah mendahului Allah. Kita udah belajar sebelumnya ya, Win. Bersumpah enggak dengan Allah aja nggak boleh gampang-gampang gitu kan. Apalagi bersumpahnya mendahului Allah. Ya, berarti apa? Yang kedua, hadis di atas menunjukkan bahwa neraka itu lebih dekat kepada seorang daripada tali sendalnya sendiri. Itu hadis lengkapnya gini, sesungguhnya surga itu dekat pada seorang hamba lebih dekat dari tali sendal sendiri, begitupun neraka. Jadi tinggal kita milih aja deh. Nah, itu tadi, artinya dengan kata-kata manis aja atau dengan senyum saja kita udah sedekah. Udah kagak pakai duit, nggak pakai tenaga. Malah orang lebih senang menampakkan wajah yang tidak menyenangkan kepada saudaranya. Atau bahkan mungkin dengan kata-kata yang menyakitkan, kan gitu ya. Padahal itu tadi, surga dan neraka itu dekat. Kita memilih yang mana? Seperti itu. Lalu yang ketiga demikian halnya surga. Sudah. Yang keempat sebagai buktinya, kata-kata Abu Hurairah adalah dia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya dia. Benar. Artinya seseorang yang benar-benar nggak ngejaga lisannya, dikhawatirkan ya, nauzubillah, bermudah-mudah dengan lisannya, maka itu akan membinasakan dia, dunianya, sampai akhiratnya dia. Itu tadi dari kisah dua laki-laki tadi. Ketika yang satu sudah berkata, demi Allah, Allah nggak akan mengampuni kamu, maka dua-duanya mati seketika saat itu, langsung di hadapan Allah, dan Allah tanya kepada si fulan yang katanya ahli ibadah itu, dibilang, bakal pakai bahasa kita, kamu siapa? Gitu ya, kamu udah tahu ya kalau aku tuh bla 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 seperti itulah. Nauzubillah ya. Artinya kita benar-benar ya kayak kalau kita ingat iblis dulu dengan keimanan dia, puluhan ribu tahun dia di surga, udah jadi pemuka para malaikat. Artinya di sini dalam kondisi kita taat, itu pun kita juga harus hati-hati loh ya. Hati-hati apa? Jangan sampai kita ngerasa udah baik, udah aman gitu. Pak, kadang-kadang setan itu menyusup dalam ketaatan kita gitu. Nauzubillah. Kayak kemarin di kelas apa itu yang bilang, emang ada perselingkuhan yang terjadi di orang-orang yang maaf, bukan lagi ngomongin subjeknya ya, tapi
orang-orang yang bercadar gitu, ikhwan. Oh banyak. Kenapa? Setan masuknya di kondisi di mana mereka merasa aman. Kita ini grupnya grup dakwah loh. Grup kita ini namanya grup jalan yang benar. Ini admin adalah ikhwan dan akhwat yang menjaga diri, bla bla bla. Setan masuk. Kenapa? Karena kita merasa aman. Sedangkan kita nggak boleh merasa aman dari gangguan setan kan gitu. Ya, setan ada nggak di masjid? Ada. Setan ada nggak di kajian? Banyak. Setan ada nggak di orang-orang yang lagi munajat sama Allah? Oh, apalagi. Setan di bar ada, lebih dikit. Banyak kan di masjid dia standby-nya. Ya. Nah, yang kelima, bahwa seseorang dapat diberi ampunan oleh Allah karena suatu sebab dari perkara yang dia benci. Berarti di sini kita boleh masukin gini, kenapa Allah ngampunin dia, Mbak Rahma? Kenapa Allah ngampunin si pendosa? Kita ngomong pakai kacamata tauhid ya. Karena kan hatinya kali kita nggak tahu ya, hatinya mungkin udah ada mau tobat gitu nggak Om? Kita nggak bisa menghukumi sesuatu yang nggak kelihatan. Iya. Berarti dosa orang itu bukan dosa syirik, gitu aja. Oh iya, betul. Berarti dosa dia bukan syirik. Dan Cuma dosa selama, syirik. dan selama dosa orang itu bukan dosa syirik, kita nggak boleh sembarangan ngomong. Jadi gini, enaknya kita belajar tauhid, sesuatu yang kelihatannya aman, nggak apa-apa, ternyata itu syirik loh. Misalnya gini, kayak saya bilang, ini orang nih, dekat sama temennya yang misalnya nggak pakai jilbab, nakal gitu ya. Sama dekat sama orang yang mungkin pakai jilbab, tapi lagi baca zodiak. Sama siapa kita harusnya marah? Ya kan? Harusnya sama kanan ini. Nama yang bilang, apa katanya kalau kita kesini harus bunyiin klakson. Harus sama ini kita marah, bukan sama yang ini. Gitu. Kalau kita belajar tauhid gitu, jadi kita bisa mengklasifikasikan dosa. Maksudnya, sama yang ini kita bisa dengan cara bercanda, dengan cara lembut. Kapan tuh mau ditutup kepalanya? Kamu cakep loh kalau pakai kerudung misalnya. Kalau yang ini kita harus tegas. Itu suatu kesyirikan, jangan sampai kita diamkan. Makanya ketika tentang tauhid ya, tentang kitab tauhid, soal beberapa murid dari seorang imam yang bilang, Syekh kita kapan nih ganti kitab? Udah habis, balik lagi dari awal, habis, sampai 6 kali bolak-balik. Ini aneh, yakin 2 kali, 3 kali bolak-balik juga mungkin Winda udah blenger gitu kan. Ini kan. Nah ini, si Syekh ini 6 kali bolak-balik, khatam, balik lagi dari awal, khatam, balik. Nah Syekhnya cuma tersenyum, sambil dia bilang, waktu saya jalan ke sini, saya di tengah jalan lihat sebuah rumah yang lagi dibangun. Dia nanam kepala ayam, kata gitu kan, kepala hewan. Katanya buat rumah itu biar aman. Nah, cerita sambil lalu, murid-muridnya diam aja, udah sambil buka kitab, belajar lah. Minggu depannya datang lagi syekhnya, ngomong lagi, ternyata dia nanam kepala hewan tuh bukan buat itu, ternyata karena di rumah itu ada terjadi perzinahan, jadi anak itu berzina sama ibunya, bla 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 kayak gitu. Oh, tuh si murid-murid langsung pada emosi. Wih, kurang ajar tuh orang berzina, bla 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 kayak gitu. Marahlah mereka. Nah, saya tersenyum. Ini dia nih, kenapa kitab ini harus diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kalian sama dosa yang nyangkut ke syirikan, adem ayem. Jadi dan dosa yang sifatnya mungkin masih Allah ampunin, kalian segitu emosinya. Bukan kita menafikan dosa ya, maksudnya bukan berarti mengenteng dosa yang masalah zina, bukan. Artinya kita harus lebih aware gitu kan. Misalnya teman-teman kita nih pergi ke luar negeri atau mereka lempar koin, ya kita harus kasih tahu. Apalagi kira-kira nih dosa-dosa yang syirik tapi kita bagi kita kelihatannya kayak enteng, kayak biasa apa tuh? Misalnya pulang kampung, lewat tikungan, klakson gitu kan. Enggak kok kita nggak ngomong numpang-numpang, cuma bunyiin klakson. Jadi kalau kita tanya lagi, ngapain harus bunyiin klakson? Apa Win? Ada gak kira-kira jawaban logis? Kenapa bunyiin klakson di tikungan? Terus kata orang suka begitu atau iya biar iya numpang-numpang anak soleha mau lewat gitu ya. Kan. Nah, kalau misalnya jawabannya logis gini, itu kan tikungan, kita bunyiin klakson biar kendaraannya di sono itu tahu kalau ada kendaraan mau lewat, itu masih mending, gitu kan? Masih ada alasan yang logis. Tapi kalau alasan yang tidak logis, biar kita nggak diganggu, ya kita ini di bumi ini emang berdua sama mereka. Emang golongan manusia sama golongan jin sama.
Bahkan jin sampai nanya sama Rasulullah, "Kita tinggal di mana dong ya Rasulullah? Semua tempat buat manusia." Berarti sebenarnya siapa yang lebih berkuasa? Kita. Ngapain kita yang ngomong numpang-numpang coba? Mm-mm. Ya kan? Gitu. Jadi, Masya Allah. Insya Allah kalau kita belajar tauhid, kita akan semakin memahami bahwa kapan kita bisa marah, kapan kita bisa berdakwah dengan lembut. Di surat Al-Mujadalah ayat berapa ya yang dibilang? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau manggil orang itu ya atau ngajak dia ke jalan Allah, kita harus ngajak dengan cara yang hikmah, ya. Hikmah wal mau'izatul hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Wa jadilhum billati hiya ahsan, dan kalaupun berdebat dengan cara yang baik juga. Gitu. Jadi kalau artinya kita dalam konteks dari lembut sampai ke tegas maupun berdebat harus benar-benar tetap di koridornya yang baik begitu. Kalau nggak bisa diam dah mendingan, kita emosi. Ini tadi nih di hadis tadi ini di Riwayat Muslim, dalam hadis yang pertama kita temui di buku kita ini kan dia udah emosi berarti ya. Demi Allah, Allah nggak akan mengampuni si fulan. Berarti dia udah emosi. Kenapa? Dibilang berhenti, nggak berhenti juga. Tapi kan manusiawi ya Mbak ya. Manusiawi nggak bisa ngelat orang kagak tobat-tobat. Manusiawi kalau kita emosi. Nah, tapi itu tadi, kalau kita doain seperti itu, kita udah membantu setan dalam menggelincirkan dia. Itu loh maksudnya. Insya Allah ya. Ada yang mau nanya? Wahai Teteh Ira. Mau ini ini ada baca buku bencana lisan, emang kan Rasulullah pernah bersabda, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan, ya Allah laknat Al Haris bin Hisham, ya Allah laknatlah Suhail bin Amr, ya Allah laknatlah Safwan bin Umayyah. Terus turun surat Ali Imran ayat 128 bilang, tidak ada sedikit pun campur tanganmu Muhammad dalam urusan mereka itu, atau apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Maka diterimalah taubat mereka semua karena Allah tunjuki mereka masuk Islam semuanya, hadis riwayat Ahmad. Jadi Allah tuh mau ngasih tahu jangan duluan ini, ya kan? Itu aja Rasulullah yang begini, terus Allah tegur. Karena bisa jadi dengan rahmat Allah orang yang awalnya jahat, kafir maupun musyrik bertobat dari kesalahannya gitu. Padahal kalau kita bilang jahatnya kurang jahat apalagi mereka pada Rasulullah kan. Dan itu kalau kita boleh bilang mungkin langka Rasulullah seperti itu. Sedang berdarah-darah dia kan. Darah aja malaikat bilang, "Ya Muhammad, bilang perintahkan aku untuk ngapain? Tuh gunung Uhud aku angkat, aku benamkan." Mereka juga bisa sekarang. Nggak usah kayak begitu ya. Masya Allah ya. Nah, jadi di sini Allah sebenarnya ngasih pelajaran buat kita ya lewat lisan Rasulullah SAW. Jadi Muhammad sekelas Muhammad aja nggak bisa ikut campur dalam urusan kekuasaan Allah. Insya Allah ya, kita kalau dalam konteks Asmaul Husna seperti kemarin kita ngomong soal Al-Qudus, As-Salam, Al-Qudus Allah Maha Suci, suci dari segala kekurangan. Masa suci dari segala emosi pun suci Allah. Allah tuh suci dari segala kemarahan, suci dari segala yang namanya nggak ridho, suci dari segala macam deh. Nah, kalau kita pengen mengimani Al-Qudus, artinya di sini kita harus hati-hati juga. Kita harus mendahulukan kebaikan daripada kemarahan kita. Emang kalau ngomong doang emang gampang banget, Masya Allah, surga rasanya deket banget ya, prakteknya Masya Allah. Bener begitu Mbak Safarina Santoso. Iya, jadi insya Allah malam ini sudah selesai larangan bersumpah meniru Allah. Bersumpah itu dalam rangka tidak meniru Allah pun kita nggak boleh bermudah-mudah dalam bersumpah. Nah, apalagi di sini mendahului Allah. Ini benar-benar adab yang buruk kepada Allah. Lagi-lagi kalau ngomong dalam koridor tauhid, yang namanya tauhid itu adalah benar-benar harus membesarkan rasa pengagungan kepada Allah. Jadi kalau orang udah ada buruk berarti nggak ada pengagungan kepada Allah. Kalau nggak ada pengagungan berarti tauhidnya cacat gitu aja. Ada yang mau bertanya? Monggo, ayo kita berdiskusi. Tanya dong. Ayo. Oh, mau tanya. Waktu kecil itu kan kalau sakit perut gitu ya, saya sakit perut mau pup gitu ke belakang, terus mama saya suka ngasih batu, "Ini pegang ini nih biar sakit perutnya hilang." Itu kategori syirik bukan sih dulu? Itu kategori tatoyur. Ya. Oh iya, tatoyur ya. Itu menganggap sesuatu tuh tergantung sama suatu benda. Entah dia membawa sial atau dia membawa keberuntungan. Itu tatoyur ya, sama sih, ujungnya syirik juga. Dan emang kan gitu ya, kesannya kayaknya
sepele ya Mbak Cynthia, bener pegang batu terus tahu nggak? Dan bener nggak keberat lagi gitu Iya, kan? betul. Serem juga Itu ya. mendominasi tuh. Ya kayak mama saya kan, kalau di Lombok kan tradisinya gitu. Kalau lagi sakit nih udah berobat nggak sembuh-sembuh, ntar orang tuanya nih rambutnya diambil sedikit sebagian. Dia ketemu sama siapa, misalnya udah meninggal nih, mama abah nih, cetek dia nggak bunyi, oh enggak bukan sama abah, coba lagi, mungkin sama Umi, tetap petok bunyi, oh berarti sama Umi, oh kamu disuruh begini-begini gitu. Saya sempet tuh waktu itu Umi sama mama kan, saya bilang, malu-maluin aja kita ngajar tauhid kita mainan pertuan saya bilang sama saya sama mama. Dulu saya emang kalau udah tradisi, tapi udah alhamdulillah sudah enggak. Ini dulu waktu baru-baru kita sekitar 8 tahun yang lalu lah terjadinya hal itu. Ada ya tradisi-tradisi orang tua kita yang selain megang batu apalagi tuh? Teman-teman ada nggak yang pernah punya semacam kebiasaannya masih orang tua kita itu pegang? Dulu gitu, bukan sekarang. Teira, gimana Teira? Mungkin bisa Itu bertahan sampai Om, sekarang. apa namanya, pas bayi lahir tuh suka dikasih apa tuh gunting lah apalah. Nah, ya kan gunting sama bangle ya. Heeh. Itu atau ya termasuk itu juga. Sebenarnya kan Om, kalau itu gimana yang puser ditanam itu boleh nggak sih, kan sebenarnya kan biar nggak keleleran gitu kan? Yang oh, puser anak. pusar ditanam nggak apa-apa. Pusar yang disimpan yang nggak boleh. Ya, ada kisah nyatanya teh. Orang nyimpen pusar. Ada dua kepercayaan. Yang satu bilang itu bisa jadi obat gitu kan. Kalau satu bilang, iya emang harus disimpan aja kata saudara, karena itu saudaranya si bayi katanya. Nah kejadianlah si anak ini tuh kalau nggak salah sering sakit atau nakalnya nauzubillah deh pokoknya sampai bikin orang tuanya itu puyeng. Nah ketika Rukyal si Ustadz nanya, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba nanya ke pusernya dia, pusernya masih disimpan nggak gitu, masih disimpan ternyata, ambil bakar. Itu Bang, jadi itu Om, jadi itu setan. jadi Alat. buhul, iya jadi buhul setan ternyata begitu. Oh. Kan gini, coba deh tanya ke orang yang nyimpen pusar ya, ketika mau bakar pasti ada perasaan sayang. Udah jadi buhul itu Mbak Teh. Kalau emang ada nggak ada perasaan kenapa-napa nggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang ada yang bilang buat kenang-kenangan gitu kan. Nah, dia udah bikin buhul untuk anaknya sendiri. Begitu dibakar, alhamdulillah anaknya berubah pelan-pelan. Gitu. Jadi ternyata pusar-pusar yang disimpan itu bisa menjadi buhul atau sarangnya jin. Kenapa? Itu kan sebenarnya amis kan, sesuatu yang kotor kan, najis gitu. Jadi artinya ya nyediain tempat buat jin tinggal. Oh, jadi kalau dikubur mah emang nggak apa-apa ya Om ya? Iya di kubur memang nggak apa-apa karena memang itu sesuatu yang bukan spesial gitu aja sih. Oh ya udah, iya. Alhamdulillah. Yang penting jangan sampai kita tuh kuburnya harus di sini biar kelihatan terangin pakai lampu, enggak jangan. Oh iya, enggak kok, kubur biasa aja sih. Iya. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Tapi kan sekarang ada lembaga seperti kayak klinik swasta yang menyimpan plasenta itu Ya dibilang buat Ya, apa stem cell ya? stem cell. Buat apa sih namanya? Stem cell kan bukan sih? Iya, Salah nggak stem sih? cell. Iya, stem cell Om. Nah, yang sekarang kembali kepada aneh nggak ada ilmunya kalau ke situ ya. Apakah benar itu bisa menjadi eh, apa namanya teh? Penangkal. Ya, penangkal buat takutnya buat sakit berat. pengobatan sih Om, katanya Iya. sih buat pengobatan. Nah, sekarang kalau dari sisi ilmunya kita kan nggak tahu nih. Nah, kalau kita ngomong sisi syariatnya itu kan sebenarnya sesuatu yang kotor ya. Nah, tapi kalau mereka pakai sisi teknologi, sisi medis, kalau mereka bilang apanya lah yang jadi obat, ya walau alam. Soalnya ini kan disimpannya dengan dalam kondisi bersih. Kalau saya boleh tanya, itu isinya apa sih, darah kan ya? Iya kan tempat bekas itu kan plasenta itu kan tempat waktu janin itu dapat oksigen, dapat saluran Makanan. makanan, iya kan. Ya berarti kayak ya tali pusat ya isinya ya gitu. Memang sari-sari makanan yang terbaik yang memang ada di situ. Makanya disimpan itu untuk kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang ada kelainan tulang belakang segala macam dan itu katanya ya wallahu alam. Itu emang berlakunya itu akan berhasil cuma buat dia sendiri gitu loh. Ya mungkin kalau ada sisi latar belakang medisnya, kalau misalnya orang ini punya latar belakang penyakit serius di keluarganya
ada penyakit degeneratif di keluarga. Nah, itu bisa dijadikan alternatif kalau misalnya itu bisa disimpan. Tapi ya balik lagi ke kepentingan orang-orang itu masing-masing. Tuh. Nah kan itu kan mahal harganya ya gitu ya. Tapi jujur ya, aneh kok mikirnya ini mah taktik Yahudi aja ya. Walau Apa-apa yang kita secara syariat sesuatu itu sebenarnya nggak spesial, sesuatu sebenarnya harusnya dibuang, nggak diapain, dia bikin bagus. Apa yang kita dilarang, mereka bikin tuh seakan-akan kita jadi menjauhi sunnah Nabi. Bener nggak? Aneh mikirnya gitu. Kan kalau dalam Islam kan selama masih ada obat yang halal, kita nggak boleh memakai obat yang haram. Kalaupun kita nggak ngomong haram, itu berarti kan syubhat, belum jelas hukumnya. Benar nggak Mbak Rahma? Kalau misalnya itu dijadikan pengobatan tali pusat itu, aneh nggak tahu hukumnya haram pe halal, haram pe syubhat sih. Ada yang bilang udah haram ya, tapi masih dilakuin sih ada di Malaysia. Dan Nah, stempelnya itu kayaknya bukan udah nggak yang itu sendiri Mbak Winda, jadi bisa dipakai buat orang kayak untuk anak autis. Nah itu ada tuh kayaknya di Indonesia ada, di Malaysia ada gitu. nah Jadi makanya masih nggak jadi kumpulin stem cellnya dari mana, tapi abis itu disuntikin deh ke si anak itu. serem juga ya. Heeh. Kalau ya kita sih milihnya gitu aja sih, selama masih kita bisa usahakan ikhtiar dengan cara yang halal, yang kita yakin banget caranya halal, tempuh itu dulu aja. Jangan sampai ya sengaja sih dibikin mahal. Namanya orang kadang-kadang manusia tuh begitu kan, makin mahal makin yakin sesuatu itu. Iya, kita keberhasilannya juga nggak tahu, belum tahu. Nah itu. Sedangkan Allah bilang apa? Quran itu jadi obat. Yang ngomong Allah, zat yang menciptakan kita. Kalau Allah bilang jadi obat, yang penting yakin pasti jadi obat. Kadang orang itu dengarnya ini profesor gitu kan, padahal kan manusia itu aja sih ya. Kalau kita mau mikir itu mah, saya mikir sih pasti ini mah kayaknya taktik Yahudi deh. Ya apa-apa yang kita dilarang sama Rasulullah, apa-apa yang kita misalnya juga kayaknya aneh gitu ya, sesuatu yang nggak syar'i gitu, nggak bersih, nggak suci gitu ya, dibikin kayaknya kita tuh penting gitu. Itu aja sih saya mikirnya walau alam bisawab. Ya kayak Kalau saya toilet dibikin. kalau saya mikirnya dia mah belum kenal bekam aja. Cie. Setuju saya. Belum kenal bekam, belum kenal habatus sauda, nggak tahu madu gitu ya. Rukiah. Ya. Baik, alhamdulillah jazakumullah khair Teh Hira, pertanyaannya itu juga memang masih ada tuh orang yang menyimpan tali pusat ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya alhamdulillah nih kita makin kesini emang cuma sehalaman ini mah. Dikit lagi habis. Lulusan ya kita. Ya insya Allah. Bab terakhir Kayaknya panjang. bulan November deh Mbak, nggak Oktober. Tapi Ya, maksudnya November, pada Oktober ya. November maksudnya. Bukan pendaftarannya. Oh iya, baik. Baik, jazakumullah khairan kasiran. Kalau nggak ada yang bertanya, saya saran kepada Bu Winda. Mau nanya, apa yang mau nutup, terserah Winda. Mau nanya mau nutup. Gimana? Banyak jamaah bayaran malam ini, Cel. Jamaah bayaran gak sih, gak kayak dibayar aja. Mohon maaf ya, lisan saya kadang-kadang suka tidak terjaga. Mbak Lina, ada pertanyaan? Intinya sih bab ini sebenarnya cuma ya. Jangan ngerebut tugasnya Allah gitu ya. Intinya. Terus juga jangan suka ngambil job desk-nya Rokib sama Atit, malaikat Rokib dan Atit ngomongin orang atau ingin orang. Biar aja dengan job desk-nya masing-masing. Malaikat dan manusia punya job desk-nya masing-masing. Berarti aman ya? Malam ini nggak ada pertanyaan. Mbak Win bukan mau nanya yang ini sih, cuman mau bertanya yang lain boleh ya? Boleh. Enggak, cuman mengingatkan aja ini kan bentar lagi selesai nih. Babnya ya kan? Kan waktu itu pernah sebutkan mau ada apa ya? Entah kelas atau pembahasan terkait sholat ya. Oh iya. Sholat gitu ya. Tauhidnya kita udah dapat, sholatnya belum bener kan? Enggak banget gitu. Terutama saya. Jadi cuman reminder aja. Jangan play Syukron. Tapi habisnya maunya tafsir sholat ya, insya Allah. Nanti mungkin ini akan mengetengahkan beberapa kitab terkait ya. Nanti
biar nanti kita adakan pooling atau bagaimana, soalnya angkatan ketiga tauhid ini memang seharusnya sih kalau biasanya sih ada dawa ya Mbak ya Umi ya. Tapi kalau misalnya memang kita mau kalau tafsir sholat kan sedikit gitu ya, nggak banyak. Cuma ya nanti kembalikanku kembali kepada jamaah semua. Tapi emang setuju sih sama pentingnya karena seperti ini bilang kan sejak kita belajar tafsir sholat kita jadi lebih menikmati sholat. Maka ayo kita kasih teman-teman kita ikut menikmati seperti yang kita sudah menikmati. Padol, senang hati aku mau ikut aja jamaahmu apa. Ya nanti masih ada beberapa bab lagi kan nanti pokoknya nanti kita kasih yang di Filipina ada satu sesi untuk bahas itu gitu Om. Siap, cakep idenya mantap. Oke. Makasih syukran Mbak Win. Tapi tetap ya nanti di akhir bab kita ada offline loh, offline. Jangan lupa loh. Ngapain Bu? Nasi kuning ya? Kebuli. Offline itu sebenarnya cuma mau ini aja sih, mengidentifikasi mana nih jamaah yang ini yang apa yang masih ada. Kali Mbak Diah tuh nggak bisa ikutan sama Rinda. Insya Allah, semoga Allah mudahkan ya teman-teman semua. Baiklah, dengan mengucap hamdalah, insya Allah mari kita mengucap istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa